Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Brother sekalian, di sore hari ini alhamdulillah di kajian series Ramadan, jalan yang jauh jangan lupa pulang. Brother sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, dan ini juga perlu kita download nih dalam diri kita dan kita install kuat-kuat di dalam diri kita. Ketika peristiwa itu terjadi pada diri kita, kita tinggal tekan aplikasinya dan langsung menyala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis muttafaq alaih, tu'adduna haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allahal ladzi lakum. Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis ini pembahasannya tentang pemimpin yang zalim. Karena diawali dengan kalimat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, nanti akan ada pemimpin yang mementingkan dirinya. Kemudian akan terjadi hal-hal yang kalian ingkari, sebuah kemungkaran yang kalian ingkari. Kalau itu terjadi, apa sikap kita? Itu. Kemudian Nabi mengatakan, kamu tunaikan kewajibanmu dan setelah itu mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bisa menjadi kaidah besar di dalam hidup kita. Di setiap kezaliman yang akan menimpa kita, kezaliman yang ada di dalam hidup kita, maka ini kaidahnya, maka inilah kaidahnya. Di setiap peristiwa yang mengecewakan kebaikan ini, di setiap peristiwa yang mengecewakan kebaikan kita, inilah jawabannya. Kalau kita melakukan kebaikan dengan orang lain tetapi dibalas dengan keburukan, sebagaimana air susu dibalas dengan air tuba, kita mungkin kecewa, ya kita wajar. Mungkin kita marah, ya itu juga masih manusiawi. Bahkan mungkin kita ingin membalas keburukan dengan keburukan, dan mungkin itu juga normalnya manusia. Tetapi kalau kita ingin yang lebih mulia, bukan itu yang harus kita lakukan, tapi yang harus kita lakukan bahwa kita menjalankan kewajiban kita. Apa kewajiban kita pada dia? Kalau tugas kita bantu dia, maka bantu dia. Jangan berhenti, terus lakukan itu, karena itu adalah kewajiban kita. Terus bagaimana dengan saya? Saya juga kan normalnya manusia ingin dihormati, membutuhkan penghargaan, kita ingin mendapatkan kemuliaan, kita ingin membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Tetapi orang yang beriman tidak gusar ketika melakukan kebaikan kepada manusia, tidak mendapatkan balasan dari orang itu. Yang ada, jangan khawatir dan jangan takut. Bukankah orang yang dizolimi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batas penghalang doa dari orang yang dizolimi?
Maka dari itu kita melakukan kebaikan kepada manusia, kita tidak mengharapkan terima kasih. Kita juga tidak berharap dibalas dengan kebaikan itu pula. Orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya kami ini memberi kalian makan karena Allah dan kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Kalau itu kita pegang kuat-kuat, itu indah sekali. Saya lakukan kebaikan tidak menunggu kalian ucapkan terima kasih. Bahkan kalau saya melakukan kebaikan pada Anda dan Anda balas keburukan, itu juga bukan urusan saya. Kalau saya tidak mendapatkan hak saya, maka saya akan meminta langsung kepada Allah. Saya adukan, ya Allah, saya sudah berbuat kebaikan dan ini adalah kewajibanku. Maka balaslah kebaikanku dengan lipatan yang mungkin tidak lebih besar, yang lebih besar lipatannya dari balasan manusia. Dan jika kita mengharapkan dari kebaikan kita hanya menunggu dari balasan terima kasih, maka sungguh sangat kecewa ketika kita tidak mendapatkan kata terima kasih itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.